Ya, halo. Eh, di sini saya akan mensimulasikan dan menjelaskan flow dari aplikasi e-recruitment berbasis web. Jadi, aplikasi e-recruitment ini secara garis besar flow-nya mirip job portal seperti Jobstreet dan lainnya. Tapi di sini hanya untuk khusus satu perusahaan saja. Mungkin kalau teman-teman pernah melamar di perusahaan yang mempunyai rekrutmen, nah, flow-nya akan sama seperti itu. Di sini coba saya akan jelaskan secara flow ya aplikasi ini. Ya, pertama, departemen atau divisi dalam perusahaan membuat form permintaan pegawai. Nah, ini akan ditujukan kepada HR rekrutmen. HR departemen memverifikasi permintaan pegawai tersebut. Jadi setelah ada permintaan masuk ke HRD akan memverifikasi. Jika sesuai, maka yang ketiga, HRD membuat iklan lowongan pekerjaan berdasarkan form permintaan pegawai dari divisi atau departemen tersebut. Jadi yang membuat iklan lowongan di aplikasinya adalah HRD. Yang keempat, pelamar membuat akun agar dapat mengisi lamaran pada lowongan kerja. Jadi ketika pelamar akan meng-apply lowongan, dia harus membuat akun dulu, mengisi biodata dulu. Nomor 5, selanjutnya pelamar melakukan proses apply lamaran pada lowongan yang tersedia. Nah, selanjutnya yang keenam, data apply masuk ke HRD, jadi HRD memilah pelamar untuk melanjutkan proses selanjutnya. Kalau biasanya kan dalam proses rekrutmen itu ada interview dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti HRD memilih sesuai data yang masuk, pelamar-pelamar yang masuk. Jika pelamar telah tersedia diterima dalam lowongan tersebut, maka HRD harus menyelesaikan form permintaan pegawai yang dikirim oleh divisi departemen. Nah, setelah itu selesai. Mungkin untuk lebih detail kita akan simulasikan saja. Ya. Di sini kita masuk dulu ke halaman untuk perusahaan. Jadi aplikasi ini mempunyai 4 aktor. Ada administrator, eh, departemen atau divisi, selanjutnya ada HRD dan pelamar. Nah, ini adalah tampilan login untuk perusahaan. Kita masuk dulu. Sorry. Ini adalah menu-menu yang diperbolehkan untuk administrator. Jadi hampir semua menu administrator bisa mengakses. Nah, ini ada master dan konfigurasi. Ini ada master pengguna. Nah, di sini adalah proses untuk menambahkan user di perusahaan. Contoh kayak gini, quality departemen, berarti ini quality. Nah, dia username untuk departemen quality gitu. Jadi nanti ketika membuat form permintaan pegawai, dia bisa login di aplikasi ini. Selanjutnya ada master jabatan, ini hanya untuk isi-isi supaya tidak diketik, nanti tinggal dipilih. Terus sama master pendidikan pun supaya tidak diketik. Nah, ini master departemennya, nanti di perusahaan ada departemen apa aja, departemen atau divisi biasa disebutnya. Nah, ini ada WhatsApp API. Jadi nanti aplikasi ini akan mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp juga kepada pelamar jika dipanggil untuk interview. Tapi di sini kita gunakan pihak ketiga. Saya biasa menggunakan Fonte. Ya. Selanjutnya ada konfigurasi email. Nah, ini untuk
Email juga sama, ketika nanti pelamar mendapatkan notifikasi panggilan interview, dia akan mengirimkan email aplikasinya. Di sini konfigurasi emailnya. Selanjutnya ada profile organisasi. Nah, ini untuk profil perusahaannya. Nah, ada human resource. Ini contoh, ini POM data permintaan pegawai. Nah, di sini nanti buat lowongan kerja. Ini nanti datanya, data lowongan pekerjaannya. Selanjutnya ini pelamar lowongan kerja, maksudnya ini adalah jumlah pelamar yang meng-apply pada lowongan tersebut. Seperti kalau ini contohnya engineering supervisor. Lanjut, ya departemen hanya bisa membuat permintaan karyawan dan melihat historinya. Nah, ini database pelamar adalah nanti jumlah pelamar-pelamar yang yang membuat akun di sini semua ada. Nah, ini untuk konten manajemen, pengumuman kayak gini, kebijakan privacy, pesan masuk. Ini yang untuk tampilan depan dari halaman web. Kita simulasikan membuat permintaan pegawai dari quality. Selamat datang quality. Nah, kita buat permintaan pegawai. Alasan permintaannya apa? Misalkan habis kontrak, jabatannya apa, staff, usia maksimalnya berapa yang diinginkan, berapa yang dimintanya, jenis kelamin yang dimintanya, pendidikan minimalnya, dan ini deskripsi pekerjaannya apa. Mungkin contoh kita lihat di job script saja. Date-nya mau kapan? Ini dari departemen berhasil membuat form permintaan pegawai. Selanjutnya ini bisa dicetak juga ya. Nah, ini form permintaannya. Ini kalau bisa dicetak, bisa nanti ditanda tangan buat arsip fisik itu yang dibuat, disetujui sama diterimanya nanti dari HR departemen. Ini tanggal dibuat, ini tanggal due date. Oke. Selanjutnya kita masuk ke HR. Karena ini status diajukan, akan ada di HR. Kita buka biar 2 dari NG ya.
Di sini di halaman di menu HR akan masuk ke permintaan pegawai. Nah, ini tadi yang request adalah QE. Diajukan. Kita misalkan approve, kita proses. Nah, statusnya jadi berubah di proses HRD. Dari tampilan departemen pun dia akan berubah statusnya menjadi di proses HRD. Begitu. Oke, kita ke HR. Ini untuk HR, Human Resource. Nah, setelah itu dibuat iklannya, lowongan pekerjaannya. Ini yang diminta tadi. Judul berarti staf quality misal. Levelnya staf, pendidikan minimalnya S1, estimasi gajinya misalkan 5 juta, tipe lowongannya full time, part time, full time. Nah, job desk-nya yang tadi kita nomborin supaya rapi. Benefitnya misalkan asuransi. Nah, lokasinya di mana? Lokasi kerja. Closingnya kapan lamaran ini? Jadi closing ini ketika nanti tanggal sekarang lebih besar dari closing date, maka lamaran tidak akan bisa di-apply lagi karena sudah ditutup. Pelamar tidak akan bisa apply lagi. Statusnya aktif, kita simpan. Oke. Yang ini tadi staff quality, kita lihat. Ini untuk reviewnya nanti di halaman pelamar. Job desk, requirement, benefit itu. Soalnya ada sesuai yang kita isi tadi. Selanjutnya berarti kita ke pelamar. Nah, pakai yang ini. Nah, pelamar tampilannya seperti ini. Dia bisa melihat ini berandanya. Ini menu lowongan kerja. Ini kebijakan privacy, biasanya untuk detail kebijakan privacy karena kita mengumpulkan data orang. Ini tentang perusahaan, dan ini untuk menghubungi kami yang tadi ada kotak masuk di admin. Nah, misalkan lowongan pekerjaan, kita lihat detailnya. Nah, ini harus login dulu jika ingin melamar. Maka jika belum punya akun, kita harus buat dulu. Anggap daftar. Anggaplah namanya ini. Nomor teleponnya. Oke. Emailnya. Ini proses pendaftaran pelamar. Tanggal lahir misalkan, jenis kelamin apa, pendidikan terakhir apa, jurusan apa, ini alamat.
daftar. Setelah daftar, kita diwajibkan melihat email tadi yang kita inputkan karena passwordnya dikirim ke sana, ke email. Nah, ini emailnya udah saya siapkan. Nah, ini pendaftaran rekrutmen berhasil. Nah, jadi passwordnya dikirim dulu ke sini. Ini password default bawaan sistem. Kita coba login. Ininya kan tadi liza.email. Passwordnya tadi udah saya copy, login. Ketika awal login, dia akan diminta untuk mengganti password karena ini masih default gitu. Kita rubah. Oke, ganti password berhasil. Jadi kita tinggal login menggunakan password yang baru yang tadi kita ganti. Nah, ini adalah menu pelamar. Ini ada lowongan kerja. Nah, ini kan kita belum isi apa-apa nih biodata kita. Kita belum isi pengalaman, belum isi pendidikan. Maka ketika kita apply, dia akan silakan isi dulu pengalaman, diarahkan ke ini, pengalaman kerja atau magang gitu. Atau PKL atau pengalaman organisasi apapun itu gitu. Misalkan kita isi dulu pengalaman. Tanggal mulai bekerjanya 2018. Nah, kalau masih bekerja di checklist aja ini. Tapi jika enggak, gak usah ininya diisi selesai bekerjanya kapan. Gaji terakhir misalkan 5 juta. Nah, deskripsikan pekerjaan Anda. Jadi ini kita isi job desk kita. Job desk dari pengalaman. Oke, submit. Oke, pengalaman kerja sudah ada. Sekarang pendidikan akademis, kita isi juga pendidikan. Bidang studi ini jika tidak ada bisa diklik lainnya, kita bisa ngetik kita sendiri. Jurusan teknik informatika, ini pun jika masih kuliah atau tidak selesai atau masih belajar bisa disesuaikan sesuai dari biodata pelamar nanti. Tanggal lulusnya today. Ini informasi tambahan tidak perlu. Oke, pendidikan sudah juga dibuat. Sekarang keahlian. Jadi kita bisa apa aja gitu. Tambah keahlian. Oke, selesai. Nah, ini untuk upload foto dan CV. Nah, kita upload dulu foto. Oke, misalkan CV juga kita upload. Apa ya, harus Oke, kita lihat lagi di dashboard yang tadinya ini tidak ada, sekarang sudah komplit.
Kita melamar, apply. Nah, status terkirim. Ini history lamaran, kita sudah melamar dan terkirim. Kembali ke HRD. Ini adalah HRD. Nah, kita lihat ke menu pelamar lowongan kerja. Nah, ini tadi staff quality, lihat jumlah pelamar yang sudah melamar ada 1 orang. Kita lihat detailnya dari sini. Ini baby 31 tahun, informatika, pengalaman terakhirnya apa gitu. Kita bisa lihat juga profilnya. Nah, ini profil lengkapnya. Selanjutnya ini untuk memindahkan, misalkan kan kalau secara real nanti ini akan banyak pelamar. Kita bisa pilih-pilih dulu. Ini kan ada tinjauan awal, ada terpilih, ada interview, dan diterima. Masuk 1 misalkan. Ini untuk filter datanya. Kalau mau kita filter berdasarkan apa gitu. Nah, karena ini simulasi cuma 1 ya nggak usah difilter. Misalkan pindahkan, kita mau memindahkan ini nih, kita tandain dulu, kita masukkan ke tinjauan awal nih baby. Jadi dia akan ada di sini di tinjauan awal gitu. Selanjutnya misalkan dari tinjauan awal kita punya 10. Nah, kita sortir lagi. Kita ke yang udah kita simpan di tab terpilih. Jadi dia ada di sini, di terpilih. Oke, kalau udah terpilih tinggal panggil interview. Nah, ini untuk mau panggil interview baby ya. Teknis interviewnya apa? Online apa offline gitu, anggaplah online. Tanggal interviewnya Senin. Nah, ini kita isi pesannya nih. Misalkan kami mengundang interview pada tanggal 18 September 2023. Ini hanya contoh saja, jadi ini seperti kita mengirim email, bagian HR mengirim email ke pelamar ya. Kan biasanya bisa banyak detail, ini isi pesannya. Kita interview. Oke, ini masuk di interview. Dia akan masuk kembali ke email notifikasi interview tadi. Oke, kita tunggu emailnya masuk. Ini undangan interview. Selain lewat email, kita juga bisa mengirim lewat WhatsApp nih. Kirim WhatsApp. Pesan yang tadi akan dikirimkan ke WhatsApp. Ada undangan interview juga. Dari status interview ini kan oke lah, anggap baby ini sudah melakukan interview dulu dengan HR. Berarti ini update progresnya nih. Ini udah approve HR misalkan, update. Nah, jadi dia sudah di approve HR. Oh iya, sorry, ketika dia udah masuk interview, maka dari tampilan pelamar, di sininya pun statusnya interview. Nah, ini udah approve HR misalkan. Selanjutnya misalkan di approve lagi oleh user. Oke, jadi sudah di approve user. Nah, udah approve user gini, ini bisa langsung misalkan diterima. Nah, oke, terima Baby Kurnia Mesa sebagai karyawan di perusahaan ini. Terima. Oke, dia sudah masuk, diterima.
Ketika udah diterima, maka misalkan permintaannya sudah selesai nih, satu pelamar, satu karyawan yang diterima, maka dari permintaan pegawai ini harus diselesaikan sama HR supaya lokernya closing, tidak bisa di-apply lagi oleh orang lain, diselesaikan. Oke, selesai. Di tampilan pelamarnya dia akan berstatus diterima. Lalu di tampilan departemennya sama, dia pun akan berstatus selesai, dan ketika diklik dia akan tahu nama yang diterimanya. Bisa lihat resumnya juga. Begitu. Selesai udah. Itu tadi simulasi untuk rekrutmen ini. Jika ada yang berminat pada aplikasi ini, silahkan hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih.